Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online CWS Karisma Family Medan. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Amin saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, menyerahkan ibadah online pada pagi ini. Tangan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi ini Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sungguh baik. Dimanapun kami berada, Engkau bersama-sama dengan kami. Menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin beribadah, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom saudara, apapun kondisi kita pada pagi ini, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk senantiasa mengucap syukur. Amin saudara. Allah kita sungguh baik. Dia sungguh baik bagi kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Haleluya. Tidak pernah berubah saudaraku, dan samanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Hanya musik saja memainkan pujian ini. Haleluya. Allah kita sungguh baik. Amin. Apapun kondisi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap baik. Haleluya. Kita ulangi pujian dari awal sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan segala yang kita perlukan saudaraku. Haleluya.
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa kasih setianya. Haleluya. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Amin. Dengan setengah suara saja bersama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Oh haleluya. Ya, dia ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi bersama-sama, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Sekali lagi dengan bangga. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi dia. Yesusku luar biasa. Amin saudara. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Saudaraku, saat-saat seperti ini yang belum stabil, yang membuat kita semakin hari semakin diuji iman kita. Apakah kita masih percaya akan kebaikan Tuhan? Kadang-kadang saudara, masalah yang membuat kita sepertinya kurang percaya. Keadaan yang membuat kita sepertinya kurang percaya dengan Dia. Mungkin di antara kita ada yang mulai sakit, atau mungkin yang mengalami krisis secara perekonomian. Satu hal yang perlu saudara ketahui, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada satu firman Tuhan saudara sebelum kita menyembah Tuhan, yang saya ambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Apapun masalah kita saat ini, kita percaya bahwa di depan kita ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan senantiasa. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami perlu keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan yang penuh kuasa melindungi, menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita ulangi pujian dari awal sebagai doa di dalam kehidupan kami. Yes. Kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Haleluya. Keajaiban-Mu kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau ajaib ya Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan melindungi kami, menyertai kami dari segala malapetaka. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama kami perlu keajaiban Tuhan. Oh haleluya. Ya Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau ya Tuhan.
Mari kita semua sembah Dia. Hikalanalamasano. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Oh haleluya. Rikaralalamasno. Rikaralalamasano. Rikaralalamasiki-alamayanalamasane. Rikarabalabayatakanalamasano. Mari kita terus menyembah Dia. Angkat suaramu, sembahlah Dia. Allah yang dahsyat. Dia berjanji Dia akan berjalan di depan kita. Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai, melindungi kita. Apapun masalah dalam hidup kita, Dia sudah berjanji. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkar janji-janji-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Allah. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Oh Lord, haleluya, 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 haleluya. Ikarabasandalamasano. Ikarabababaya-takanalamasiki-aramasyakarata-karata-kanalamasande. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Ikarabalabalabasyakarata-karabasikianana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya yang kuandalkan. Yes, yes, hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Haleluya. Oh, kami bangga ya Tuhan, kami bangga ya Tuhan, kami bangga. Satu-satunya yang kami andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan bangga kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. 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 Karabashi karabasha karabashi karabai darabashani. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menguatkan kami lewat firman-Mu yang disampaikan lewat puji-pujian dan penyembahan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan saat ini ya Allah. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menjadi penyembuh kami. Engkau yang memulihkan hidup kami ya Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan bagi kami, pengharapan, bahkan kedamaian ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ini menjadi firman yang menjadi rema dalam hidup kami, yang senantiasa berbicara dalam hidup kami, sehingga kami tetap kuat bersama dengan Engkau menjalani hari-hari ini ya Tuhan, yang penuh dengan masalah yang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak patah hati, kami tidak gentar, karena kami memiliki Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pada minggu ini. Senang sekali kita boleh melakukan ibadah kita dalam ibadah online kita. Saya berharap jemaat Tuhan tetap bersuka cita, ya, tetap dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, minggu depan kita sudah kembali ibadah onsite, ya, tatap muka di gereja, di tempat kita. Ya, puji Tuhan, setelah berlangsung 3 minggu ini, proses renovasi sudah mulai kelihatan. Ruangan ibadah kita sudah semakin rapi dan lebih bagus lagi dari yang sebelumnya yang bocor-bocor, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu mengenal dan mengalami sistem finansial dalam kerajaan Allah. Saya rindu jemaat Tuhan, khususnya CWS Karisma Family maupun yang menyaksikan ibadah live streaming ini boleh mendapatkan berkat sesuatu yang baru. Baik itu dalam kehidupan pribadi, baik itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus kita terapkan, harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dan firman itu adalah firman yang hidup, yang memberikan kuasa, yang memampukan kita untuk mengalami yang namanya sistem finansial kerajaan Allah. Bagaimana kita mengalami peningkatan, pertambahan, mengalami kuasa dalam kekayaan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami satukan hati kami ya Tuhan. Kami berdoa buat firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Memahami firman Tuhan, dapat mengaplikasikannya, melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Urapi kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9, kita akan nanti melihat bagaimana kita bisa mengenal sistem keuangan dalam kerajaan Allah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini. Kalau kita mau melihat latar belakang dari 2 Korintus 9, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat situasi dan kondisi bagaimana Paulus mengutus 2 orang pembantunya pergi kepada jemaat yang ada di Korintus untuk mengambil persembahan khusus. Dalam hal ini adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem, untuk jemaat atau gereja yang ada di Makedonia yang sedang menderita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dia mengutus 2 orang pembantunya untuk mengambil mengumpulkan uang persembahan khusus untuk menolong gereja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini dapat kita temukan di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Perhatikan di sana. Dalam judul perikopnya dikatakan pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi dari ayat pertama sampai ayat 5 ini kita ketahui terjadi di sana pengumpulan uang persembahan khusus dari jemaat Korintus yang akan dibawa kepada jemaat yang ada di Makedonia yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami penderitaan, butuh ditolong, butuh disupport, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Paulus mengutus 2 orang
untuk mengumpulkan uang itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini, kita akan ketahui bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jangan buat malu. Apa yang sudah engkau janjikan itu, kesediaan hatimu, kerelaan hatimu, lakukanlah itu. Ya, lakukanlah itu, laksanakanlah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat latar belakang penulisan dari pasal 9 ini sungguh menarik sekali. Dan selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Paulus memuji kesediaan hati mereka untuk memberi. Jadi Paulus senang sekali. Paulus sangat terhormat sekali. Paulus bangga melihat jemaat Korintus yang memiliki kemurahan hati, kesediaan hati, hati yang baik, hati yang luar biasa, yang mau menolong, yang mau memperhatikan orang lain, memperhatikan gereja, memperhatikan pelayanan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Paulus memuji mereka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika Paulus memuji jemaat Korintus ini, sesungguhnya juga Paulus memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan kebenaran mengenai memberi. Ya, Paulus mengajarkan kebenaran mengenai memberi. Jadi kesempatan itu dipakai karena melihat kesediaan hati mereka, ya, kerelaan hati mereka, bagaimana mereka bersuka cita dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Paulus memuji dan sekaligus memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan kebenaran mengenai memberi. Jadi Paulus mengajar juga kepada jemaat Korintus mengenai memberi, ya. Itu dapat kita temukan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 8. Perhatikan di sana, memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat ini ditujukan kepada sekelompok orang yang hendak memberikan persembahan khusus, dalam hal ini uang. Kita sedang bicara tentang sistem keuangan, ya, dalam kerajaan Allah. Sistem finansial dalam kerajaan Allah. Mengenal dan memahami sistem finansial dalam kerajaan Allah. Jadi mereka, jemaat Korintus, adalah orang-orang yang mau memberi kepada Tuhan. Orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang mau menabur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus yang menulis ayat ini dalam tuntunan Roh Kudus memulai dengan menyatakan hukum dasar dalam memberi. Garis bawahi hukum dasar dalam memberi, ya. Perhatikan ayat ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi itu prinsip dasarnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus itu. Sekali lagi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kebenaran yang serupa ini juga disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas 6 ayat 38. Mari kita perhatikan Alkitab kita dalam Lukas 6 ayat 38. Perhatikan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Kebenaran yang serupa ini disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas 6 ayat 38. Tapi perlu saya tekankan dari depan ini, dari mimbar ini kepada jemaat Tuhan. Anda harus ingat bahwa janji ini diberikan bukan untuk menimbulkan motivasi kita dalam memberi. Ya. Melainkan untuk membebaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran, dan memperlihatkan upah dari memberi. Jadi dari ayat ini kita tahu Paulus sedang mengajarkan, Yesus juga sedang mengajarkan, ya, supaya kita terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran dalam hal memberi. Dan sesungguhnya ayat ini sedang memperlihatkan kepada kita ada upah dari memberi. Ya, ada upah dari yang memberi. Perhatikan di sana. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu dasar, ya, hukum dasar dalam memberi yang disampaikan oleh Paulus. Perhatikan Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata dalam ayat tersebut. Sangat penting sekali. Kita diberikan pedoman utama dalam memberi. Perhatikan. Ya, tadi dasarnya udah disampaikan, tapi ada pedoman utama dalam memberi. Apa itu? Di ayat 7 dikatakan setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Masalah hati, ya. Kerelaan hatinya, garis bawahi. Ya, kerelaan hati. Saudaraku, ya. Ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari kebenaran ini dikatakan setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Ini pedoman utama bagi kita, bagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dapat memutuskan, ya, tingkatan memberi yang sesuai untuk Anda. Bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih hati, tetapi garis bawahi dengan kerelaan hati. Ya, hati yang bersuka cita, ya. Hanya Anda yang bisa memutuskannya. Jadi hal itu hanya bisa diputuskan oleh Anda dan Roh Kudus. Ya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 tadi. Jangan karena unsur paksa. Jangan dengan sedih hati. Perhatikan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah tidak mencari persepuluhan. Allah tidak mencari persembahan. Bahkan karunia yang diberikan, kalau dengan sedih hati karena paksaan, Tuhan tidak berkenan. Kehidupan yang dipenuhi berkat bertumbuh dari pemberian yang dilakukan dengan sukacita. Katakan pemberian yang dilakukan dengan sukacita. Bersukacita enggak memberikan persepuluhan? Bersukacita enggak memberikan persembahan umum? Bersukacita enggak apa kita mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan? Entah itu ucapan syukur atau juga janji iman, atau untuk pelayanan diakonia, atau pelayanan misi kita. Bersukacita enggak Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam hal memberi untuk kebutuhan pekerjaan atau pelayanan. Kehidupan yang dipenuhi berkat bertumbuh dari pemberian yang dilakukan dengan sukacita. Pertanyaan buat kita.
Bagaimana Anda dapat menjadi seorang pemberi yang bersukacita? Hanya ada satu cara, yaitu Tuhan harus bekerja di dalam hati Anda. Itu satu cara. Ya, Tuhan harus bekerja di dalam hati. Di hati Anda, di hati saya, di hati kita semua. Kodrat alami mati manusia itu adalah memberi tanpa diikutin kerelaan hati. Tidak dengan sukacita. Memberi terpaksa. Itu kodrat alami kita. Kita mikir dulu. Setelah udah diberi, rasanya nggak ikhlas. Rasanya terpaksa. Itu kodrat alami hati manusia. Namun kalau hati kita telah diubah dan bila kita bersyukur, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kemurahan hati yang ada dalam hidup kita, maka kita dapat memberi dengan sukacita. Katakan memberi dengan sukacita. Perhatikan ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Perhatikan di sana, dan Allah sanggup. Jadi dari ayat ini kita belajar memulai langkah iman. Ya, langkah iman. Anda harus percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa? Ayat 8 dikatakan, Ia sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Kepada kita, kepada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Allah sanggup melakukan atau melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Seberapa seringkah Allah melakukan itu? Ya, seberapa seringkah Allah melakukan atau melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu? Saya mau katakan dari depan ini, selalu. Ya, garis bawahi, selalu. Bukan kadang-kadang. Bukan hanya ketika bursa saham mengalami kenaikan, dan tidak hanya terjadi ketika suku bunga turun. Ia selalu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu. Dalam setiap musim kehidupan kita. Bahkan di saat-saat sekarang ini. Di masa-masa sekarang ini harga-harga pada naik. Ada inflasi yang sedang terjadi. Kebutuhan-kebutuhan meningkat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi di sana pun Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu. Kepada kita semuanya. Selalu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ia selalu melakukannya. Allah sanggup untuk selalu melimpahkan segala kasih karunia kepada Anda. Perhatikan di sana, saat apa? Saat kita menabur dengan murah hati. Saat kita memberi dengan sukacita. Firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan bagi kita melimpah. Artinya apa? Kasih karunia itu benar-benar meluap, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apakah akibat dari meluapnya kasih karunia itu? Perhatikan di ayat 8. Dikatakan di sana, kita mulai merasa senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Perhatikan ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berapa cukupkah? Segalanya cukup. Katakan amin. Sungguh ayat ini adalah ayat yang luar biasa sekali. Jadi saat Anda menabur, saat Anda memberi dengan sukacita, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada Anda, supaya Anda senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Katakan berkecukupan. Bukan berkekurangan, bukan minus, tapi berkecukupan. Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Saya percaya kata ini mengacu kepada kebutuhan kita. Yes, amin. Kebutuhan saya dan saudara. Kata berkecukupan juga itu berhubungan dengan jumlah yang memadai. Perhatikan, bila kita ingin memberikan persembahan yang bermakna, tidak aneh bila kita diserang oleh rasa takut kekurangan. Itu yang terjadi. Rasa takut kekurangan. Sementara firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Tapi dari pihak manusia, takut kekurangan. Dari pihak Allah mengatakan, engkau akan dicukupkan. Dia sanggup melimpahkan kasih karunia. Tapi pikiran kita, perasaan kita mengatakan takut kekurangan. Belum memberi saja udah kekurangan, apalagi memberi. Mana mungkin cukup? Belum lagi yang lain. Bila mana, bagaimana nanti kalau saya tidak bekerja, tidak ada uang. Tidak cukup. Bagaimana nanti kalau terjadi ini, terjadi itu. Wah, susah kita. Itu kodrat alami kita. Berasa kurang, berasa tidak cukup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila muncul pikiran seperti itu, hal yang pertama yang harus diingat adalah bahwa sejak semula uang bukanlah kecukupan kita. Garis bawah, sejak semula uang bukanlah kecukupan kita. Tetapi Tuhanlah yang merupakan kecukupan bagi kita. Katakan amin. Menarik sekali firman Tuhan ini. Saya ingin masuk lebih dalam lagi buat kita. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana dikatakan bahwa sejak semula uang bukanlah kecukupan kita, tetapi Tuhan merupakan kecukupan kita. Dia Allah yang sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu. Bahkan dikatakan supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berkelebihan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali kepada tema kita di sepanjang bulan September ini. Berhubungan dengan prinsip keuangan kerajaan Allah. Ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan kebutuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, mengenai penggunaan uang. Ya. Penggunaan tertinggi akan uang adalah benih, katakan benih. Jadi prinsip benih. Perhatikan bahasa yang digunakan oleh Paulus
di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 adalah bahasa yang berbicara mengenai benih. Perhatikan ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukankah ini bahasa yang digunakan oleh Paulus adalah bahasa yang berbicara mengenai benih? Ketika dia utus 2 orang ke jemaat yang ada di Korintus untuk mengumpulkan uang persembahan khusus dari jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi bahasa yang digunakan oleh Paulus berbicara mengenai benih. Penggunaan uang dikatakan di sana prinsip benih. Pertanyaan buat kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Tidak usah dijawab, dalam hati saja dijawab ya. Bagaimana Anda melihat uang yang Anda kendalikan? Uang yang ada di kantong Anda, di dompet Anda, ya, di buku rekening Anda. Bagaimana Anda melihat uang yang Anda kendalikan itu? Apakah Anda menganggap uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan Anda? Ya, bisa jadi. Untuk beli ini, ya, beli sembako, beli ini, belanja ini. Ya, bisa jadi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda bahwa uang itu ada untuk memuaskan Anda? Dalam hal ini, memuaskan ketamakan kita. Kodrat natur kita kadang-kadang natur yang tamak. Ya, apakah menurut Anda bahwa uang itu ada untuk memuaskan, ya, memuaskan Anda sendiri gitu ya? Atau yang ketiga, apakah Anda melihatnya sebagai benih? Katakan uang adalah benih. Seperti bahasa yang dituliskan oleh Paulus ini. Dalam ayat 6 dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau Paulus melihat uang sebagai benih, luar biasa bukan? Paulus melihat uang sebagai benih. Perhatikan Amsal 30 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan di sana, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Perhatikan bahwa si penulis Amsal berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Pada dasarnya kemiskinan adalah kebutuhan dan kekayaan adalah ketamakan. Disinilah semua kita diuji dalam kebutuhan dan ketamakan.
Penulis Amsal yang bijaksana ini memahami hal itu, bahwa dasarnya ia berkata, aku ingin berada dalam pemeliharaanmu yang sesuai Tuhan. Tuntun dan peliharalah aku yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah mungkin bagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan Anda tanpa uang? Percaya nggak kita? Ya, apakah mungkin bagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan Anda tanpa uang? Ada yang berani berkata, mungkin, saya percaya. Yes, amin, haleluya. Yang masih ragu-ragu, dengarkan firman Tuhan ini. Perhatikan, Tuhan telah memperlihatkan kepada Elia bahwa ia Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup memelihara kehidupan Elia. Tidak membutuhkan uang. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Perhatikan di sana, Tuhan tidak membutuhkan uang untuk memelihara Elia. Ia hanya membutuhkan burung-burung. Dan inilah hebatnya. Burung-burung itu datang kepada Elia, membawakan roti, membawakan daging, membawakan makanan kepada Elia. Elia bisa makan daging yang enak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bukan hanya sekali. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan juga, malaikat datang kepada Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai ayat 6 dan ayat 8. Malaikat datang kepada Elia dan membawa roti bakar. Ada roti bakar di sana. Wah. Ini baru kita lihat, baru tahu. Tuhan tidak butuh uang untuk menolong umatnya. Dia Allah yang sanggup. Jangan salah tafsir ya. Bagaimana Tuhan menolong umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di dalam padang gurun. Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan umat. Jadi ayat ini menggambarkan betapa hebatnya Bapa kita. Betapa hebatnya, betapa baiknya Tuhan kita. Ia adalah Tuhan yang sanggup. Katakan amin. Ia adalah Tuhan yang sanggup. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Allah kita Allah yang sanggup menolong kita, memelihara kita, melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Ketika Elia makan roti bakar itu, makan daging itu, dikatakan bertambahlah kekuatan Elia sehingga dia bisa berjalan selama 40 hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan kita Allah yang sanggup, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi, jadi tidak diragukan lagi bahwa Tuhan memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan kita berdasarkan 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini. Tuhan punya komitmen bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Pertanyaannya bagi kita, tetapi apakah kita memiliki komitmen untuk menggunakan uang kita sebagai benih yang diajarkan oleh Paulus ini? Prinsip benih.
Pikirkanlah seorang petani. Ya. Pikirkanlah seorang petani yang memiliki satu karung benih. Ia memiliki sejumlah pilihan. Yang pertama, seorang petani ini dapat menggiling satu karung benih itu menjadi tepung untuk membuat roti dengan harapan agar orang lain yang memberinya benih lain untuk ditanam. Bisa diolah sendiri semua satu karung itu menjadi tepung untuk diolah menjadi roti atau menjadi makanan. Yang kedua, atau seorang petani, ia dapat menggunakan sebagian dari benih itu untuk membuat roti dan sebagian lagi untuk dijadikan benih. Apabila ia menabur benih itu, ia akan memanen benih yang jauh lebih banyak daripada jumlah benih yang semula. Prinsip dalam pertanian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai benih sebagai metafora bagi uang di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus pada ayat-ayat selanjutnya, ya. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan di sana. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Perhatikan di sana, ya. Ayat tersebut tidak menyatakan Allah menyediakan benih untuk para penyimpan. Tetapi sebaliknya, ia menyediakan benih untuk para penabur. Mereka yang akan menaburkan benih. Tuhan memberi benih kepada mereka yang memberi atau yang menabur. Bukan yang menyimpan. Ada kesaksian sahabat saya, ya, pengurus panti asuhan Gracia Children. Beberapa orang dari gereja kita udah mengunjungi panti asuhan ini. Beberapa minggu yang lalu, ada orang datang ke panti asuhan ini. Sementara mereka dalam kekurangan. Dan panti asuhan yang datang ini juga sama sekali tidak ada lagi beras untuk mereka makan untuk besok harinya. Ketika dia mengunjungi panti asuhan Gracia Children ini. Dan mengatakan kepada pengasuh yang ada di panti asuhan ini, tolonglah kami kehabisan beras. Dan pengasuh panti asuhan ini mengatakan, ya kami juga kehabisan beras, tidak ada. Tetapi tiba-tiba istrinya itu dari sampingnya katakan, udah Pak, kasih aja. Loh, kasih yang mana? Gak ada lagi. Itu. Loh, itu kan persediaan untuk hanya beberapa hari ini, tidak apa-apa, kasih saja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya udah kasih sajalah. Akhirnya beras itu dibagi 2, yang tidak seberapa itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesaksiannya di sini terjadi. Setelah mereka memberi beras itu, membaginya dengan panti asuhan yang lain yang berkekurangan itu, menolong mereka. Beberapa hari kemudian, mungkin 1-2 hari berikutnya, tiba-tiba datang dari Dinas Sosial Pemprov dari Sumatera Utara. Membawa sembako yang sangat melimpah sekali. Banyak sekali. Berasnya itu dalam hitungan ratusan kilo, bahkan dalam hitungan ton. Dan mengantar beras itu ke panti asuhan. Bukankah itu sebuah kekuatan memberi, menabur dengan sukacita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menjadi kesaksian yang sangat memberkati saya. Sahabat saya, teman baik saya. Ya, Bapak Yandri Laning, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pengasuh di panti asuhan ini. Saya pernah mendengar orang-orang berkata, ya mudah saja bagi orang itu untuk memberi. Karena ia mampu. Karena ia kan memiliki uang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena itu. Sebenarnya yang terjadi adalah justru sebaliknya. Orang itu memiliki uang
Karena Ia suka memberi. Allah menyediakan benih bagi para penabur, dikatakan. Makanya jadilah penabur benih. Jadilah pelaku firman Tuhan. Di ayat 10 dikatakan tadi, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Perhatikan, tadi Paulus sudah mengatakan uang adalah benih. Ya, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ada prinsip ya keuangan di sana, sistem keuangan kerajaan Allah yang ditekankan di ayat yang ke-10 ini. Allah menyediakan benih bagi para penabur, bukan bagi para penyimpan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup khotbah seri yang kedua ini. Minggu depan saya akan sambung lagi khotbah ini, seri yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 3 prinsip penting mengenai benih yang perlu Anda ketahui. Ya, tadi saya katakan, jadilah penabur benih. Seperti yang disampaikan oleh Paulus. Ya, bahwa lihatlah Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu dalam segala kelimpahan, bahkan berkecukupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. 3 prinsip penting mengenai benih yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah Anda menuai apa yang Anda tabur. Sekali lagi, Anda menuai apa yang Anda tabur. Jadi Anda harus mengerti prinsip ini. Apakah Anda dapat membayangkan seorang petani yang berdiri di ladang di mana ia telah menabur benih jagung dan ia merasa putus harapan karena tanaman padi tidak muncul? Itu sesuatu yang bodoh. Tetapi kenyataannya itu yang terjadi pada banyak orang percaya. Orang percaya dikatakan di sana, mereka mengharapkan panen yang berkelimpahan dari sesuatu yang tidak pernah mereka tabur. Minggu yang lalu yang saya sampaikan, prinsip tentang pelipat gandaan. Jadi kita tidak akan pernah menuai dari apa yang tidak pernah kita tabur. Tetapi kita akan menuai dari apa yang kita taburkan. Benih apa yang kita taburkan, itu akan kita tuai, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya menegaskan kembali, ya. Ini bukan strategi untuk menjadi kaya dalam waktu singkat, bukan. Kita tidak menabur dengan tujuan memperoleh lebih banyak uang. Namun perhatikan di sana, peningkatan keuangan merupakan hasil dari bila kita menabur banyak. Kalau orang menabur puluhan ribu, yang didapat ratusan ribu. Oh, kalau orang menabur ratusan ribu, yang didapat adalah jutaan. Tapi kalau orang menabur jutaan, yang didapat adalah ratusan juta. Tapi kalau orang menabur ratusan juta, yang dia tuai adalah miliaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada semacam boleh saya katakan joke lah gitu ya. Suatu ketika ada jemaat datang kepada hamba Tuhan. Pak Pendeta, waktu saya bergaji 500.000, saya sungguh memberi persembahan kepada Tuhan 10%, yaitu 50.000. Dan Tuhan berkati saya. Dan ketika penghasilan saya meningkat jadi 1 juta, saya juga memberi 1/10 untuk Tuhan. 100.000 rupiah setiap bulannya. Dan Tuhan memberkati pekerjaan saya. Dan ketika saya sudah mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan, saya memberi persembahan. Persepuluhan saya makin setia juga kepada Tuhan. 500.000 setiap bulan. Dan Tuhan kasih dia peningkatan sampai dia berpenghasilan ratusan juta setiap bulan. Dan dia harus memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Hitungan puluhan juta. Katakanlah 100 juta penghasilannya. Dia harus memberikan persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. 10 juta setiap bulan.
Dia datang kepada hamba Tuhan ini, Pak Pendeta, terasa berat sekali memberikan persembahan sebesar itu kepada gereja. Jadi apa yang harus saya lakukan, kata Pak Pendeta? Kalau bisa dikurangilah. Baiklah, kalau begitu. Mari kita berdoa supaya bulan depan penghasilanmu itu 1 juta. Supaya engkau tidak keberatan memberikan 10% kepada Tuhan. Mungkin itu kedengarannya seperti jok bagi kita. Memang begitulah kodrat kita. Kita diuji dalam kelimpahan. Kita diuji dalam berkat yang berkelimpahan ini. Setialah kepada Tuhan. Saya selalu katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setialah, menaburlah dengan sukacita kepada Tuhan. Bukan karena sedih, bukan karena kepaksaan, tapi dengan kerelaan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Ya, Anda menuai apa yang Anda tabur. Ya, jagung yang Anda tanam, jagunglah yang Anda panen. Ya, tidak mungkin padi Anda panen. Apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai, saudaraku. Prinsip yang kedua, Anda menuai setelah Anda menabur benih. Garis bawahi setelah. Jadi urutannya harus benar gitu ya. Anda menuai setelah Anda menabur benih. Tidak mungkin seorang petani tidak pernah menabur tapi memanen. Tidak mungkin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kejadian 8 ayat 22. Mari kita baca Alkitab kita. Sedikit lagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan ini buat kita. Kejadian 8 ayat 22. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan buat kita pagi hari ini? Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Anda menuai setelah Anda menabur benih. Itu prinsip dalam menabur benih. Perhatikan di sana. Hanya mereka yang setia dengan perkara-perkara kecil yang akan menerima kelimpahan. Bagaimanapun keadaan keuangan Anda hari ini, Anda harus memulainya dengan setia. Dari perkara-perkara kecil, lakukanlah itu. Perhatikan ketika Anda melakukannya. Dikatakan di sana, Anda menuai setelah Anda menabur benih. Garis bawahi setelah dulu baru. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Prinsip yang ketiga dikatakan di sana, Anda menuai lebih banyak daripada apa yang Anda tabur. Jadi ada prinsip pelipat gandaan di sana. Ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur ini? Perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 sampai ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan prinsip panen yang berlimpah begitu kuat sehingga bahkan ketika Anda menabur benih sambil menangis, perhatikan di sana cucuran air mata Anda akan berubah menjadi sorak-sorai ketika Anda mulai membawa berkas-berkas panen. Memang Anda masih berkekurangan hari ini. Memang kebutuhan Anda masih banyak hari ini. Tapi jangan lupakan firman Tuhan. Prinsip keuangan kerajaan Allah, Anda harus menabur. Uang Anda adalah benih. Itu harus Anda taburkan dalam kerajaan Allah, dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sana. Mungkin Anda sedang menangis hari ini ketika Anda berkorban memberi uang Anda kepada Tuhan. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh pemazmur. Cucuran air mata Anda akan berubah menjadi sorak-sorai ketika Anda mulai membawa berkas-berkas panen itu pulang. Di dalam kerajaan Allah, prinsip ini berlaku dalam penciptaan, ya. Dikatakan di sana, Anda menuai lebih banyak daripada yang Anda tabur. Itu udah pasti. Beberapa biji jagung yang dijadikan benih akan menghasilkan satu tangkai jagung yang berisi beberapa jagung. Dan setiap jagung terdiri dari ratusan biji jagung. Kira-kira 400 biji jagung. Sementara yang Anda tanam adalah satu biji jagung. Tapi yang Anda panen satu tangkai jagung yang jumlahnya kira-kira 400 biji jagung. Terjadi pelipat gandaan. Bukankah itu jumlah yang luar biasa? Anda selalu mendapatkan lebih banyak ketika Anda menabur benih dengan cara Allah. Katakan amin. Jadi 3 prinsip benih ini. Yang pertama, Anda menuai dari apa yang Anda tabur. Yang kedua, Anda menuai setelah Anda menabur. Yang ketiga adalah di sana terjadi lebih banyak daripada apa yang Anda tabur. Anda akan menuai, terjadilah pelipat gandaan di sana. Itu prinsip keuangan kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan lanjut sesi yang ketiga minggu depan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami begitu dikuatkan. Kami diajar ya Tuhan untuk mengerti, memahami, mengalami prinsip finansial dalam kerajaan Allah. Terjadi peningkatan terobosan. Allah kami sanggup mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi roh-Mu tidak akan pernah berhenti ya Tuhan. Mengajarkan firman-Mu, menjadikan firman-Mu menjadi rema untuk dapat kami aplikasikan, kami lakukan dalam hidup. Mampukan kami semuanya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, Karisma Family yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Baik yang di rumah, dalam perjalanan, dimanapun. Keluarga, suami, istri, anak-anak, anak-anak muda ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, bahkan yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan hamba-Mu berdoa, firman-Mu terjadi atas kami. Jadikan kami menjadi penabur-penabur benih di dalam kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.